Selamat bergabung di channel saya, dan yang belum subscribe, please klik subscribe ya Beb ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, maka kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you Beb. Jadi di sini Beb, saya mau share mengenai pasangan ya Beb ya. Nah, banyak di antara kita yang tidak mencermati. Nah, jadi Beb, kita juga harus tahu ciri-ciri ini dengan pasangan kita. Saya akan share ciri-ciri pasangan yang selingkuh. Jadi jika kalian mengetahui semua ciri-ciri ini dan ada salah satu atau beberapa ciri-ciri ini terhadap pasangan kalian, please jangan kalian berpikir negatif dulu ya Beb ya. Jadi kalian harus duduk bersama, komunikasi bersama, dan bertanya dengan baik ya Beb ya. Nah, ciri-ciri yang pasangan selingkuh itu pertama Beb, banyak perubahan tanpa alasan. Nah, maksudnya itu gini Beb, yang semula dia itu gayanya biasa aja, tidak terlalu teliti dengan diri dia, istilahnya biasanya dia tidak memakai parfum, atau dia tidak memakai minyak rambut. Nah, seketika dia berubah dengan penampilannya Beb. Jadi setiap kita berjumpa dengan pasangan kalian itu parfumnya, wanginya itu berbeda-beda, tidak semacam atau dua macam ya Beb ya. Jadi begitu juga dengan rambutnya, mungkin gaya rambutnya agak mengkilat dengan minyak-minyak rambutnya itu Beb. Jadi istilahnya dia setiap bertemu gaya rambutnya itu selalu berbeda, bisa dia ke ataskan atau dia belah kiri atau belah kanan gitu Beb. Terus bisa dari segi cara berpakaiannya Beb ya. Nah, jadi jika dia dengan kita itu selalu bertanya, saya pantas nggak pakai ini, cocok nggak model ini. Jadi dia suka, jadi pokoknya ada perbedaan dalam dirinya itu, perubahannya Beb ya. Nah, kalian bisa cermati itu. Tetapi jika kalian merasa dia memang berubah, kalian tidak boleh langsung sosor memarahinya ya Beb ya. Tetapi cukup kalian cermati dan kalian lihat perubahan-perubahan apa lagi yang terjadi pada dirinya ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua Beb, pasangan kalian itu lebih berhati-hati saat meletakkan HP atau laptop atau gadget lainnya. Jadi maksudnya itu gini Beb, yang semula gadgetnya itu dia letakkan sembarangan aja, istilahnya mau di meja ruang tamu atau di tempat lemari TV atau di kamar, pokoknya dia letaknya sembarangan itu. Nah, tiba-tiba dia sangat berhati-hati meletakkan gadgetnya ini Beb. Jadi selalu dia kantongi, kayak HP ini misalnya, dia selalu mengantongi HP-nya di celananya atau di bajunya ya Beb ya. Jadi selalu dia bawa, dia tidak pernah meletakkannya di tempat biasa ya Beb ya. Nah, bahkan dia bisa menyimpan gadget atau laptopnya ini di tempat-tempat yang tidak kita duga. Kalau misalnya di dalam lemari atau di tempat lain, itu kan tempat biasa ya Beb ya. Nah, ini tempat-tempat yang tidak terduga Beb. Kalian paham kan Beb maksudnya kan? Nah, yang selanjutnya yang ketiga Beb, lama merespon chat atau pesan di HP ya Beb ya. Nah, yang semula dia itu kalau kita chat, kita pesan lewat HP, dia sangat cepat membalasnya. Terus tiba-tiba dia tidak membalas chat kita. Kita bisa berpikir dia lagi sibuk ya Beb ya. Tetapi jika pesan kita itu dia tidak balas seharian, bahkan malamnya baru dia balas, nah kalian patut menjadi tanda tanya pasangan kalian ini ya Beb ya. Nah, yang keempat Beb,
termasuk dalam tahap parah ya Beb ya. Misalnya gini, saat kalian lagi duduk berdua, nah biasanya panggilan kalian anggap aja misalnya sayang ya. Nah terus saat kalian lagi berbicara dengan pasangan kalian, tiba-tiba pasangan kalian manggilnya itu berbeda, panggil bebek misalnya. Nah itu kan berbeda kan Beb. Yang biasanya dia memanggil kita sayang, tiba-tiba aja manggil bebek. Nah itu harus kalian curigai ya Beb ya. Istilahnya gini, panggilan bebek itu tidak cukup sekali atau 2 kali, mungkin dia lebih dari 3 kali dia saat berinteraksi kepada kalian ya Beb ya. Yang padahal panggilan sayang itu sayang, ini berubah jadi bebek. Nah yang selanjutnya itu Beb, yang kelima, sering membatalkan janji saat kalian sudah mengatur sebuah rencana untuk pergi ya Beb ya. Nah jadi jauh-jauh hari kalian itu kan mengatur rencana nih, istilahnya mau liburan atau mau pergi kemana gitu. Nah terus tiba-tiba dia batalkan janji Beb. Jadi dia membatalkan janji ini Beb, tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi sudah beberapa kali ya Beb ya. Jadi istilahnya yang semulanya dia selalu menepati janji jika kalian mengatur rencana mau kemana gitu kan, jadi tiba-tiba aja lebih sering membatalkan janji. Nah kalian harus waspadai ya Beb ya. Nah yang selanjutnya Beb, dia itu tidak punya waktu untuk dirimu lagi. Nah jadi maksudnya itu gini Beb, yang semula dia punya waktu untuk dirimu, istilahnya yang semula dia lebih sering nelpon, pokoknya tiap hari itu dia pengennya nelpon aja, nanyain kabar kamu, nanyain apakah kamu udah makan, nanyain keadaan kamu. Nah tiba-tiba dia tidak melakukan hal-hal seperti itu Beb, jadi dia tidak punya waktu lagi buat dirimu. Nah bisa juga gini Beb, misalnya yang semula saat kalian rutinitasnya ditemani oleh pasangan kalian pergi ke salon atau ke mall atau ke mana aja, terus tiba-tiba pasangan kalian itu nggak mau diajak pergi ke salon, ke mall atau ke tempat lainnya. Pokoknya kalian bawa dia kemana aja gitu, dia malas itu Beb. Jadi alasannya itu banyak aja, ada aja alasannya untuk menghindar untuk pergi berdua dengan kalian ya Beb ya. Nah yang selanjutnya, saat kalian berbicara duduk berdua ya tentunya Beb. Jadi saat kalian duduk berdua dan berbicara, itu mata pasangan kalian itu tidak menatap mata kalian Beb. Jadi mata itu tidak fokus menatap kalian. Bisa dia sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Jadi istilahnya itu gini Beb, saat kalian mencoba berbicara dengan pasangan kalian, tapi malah pasangan kalian itu dia lebih suka memegang HP dan tidak fokus berbicara dengan kalian, dan lebih parahnya Beb, dia tidak menatap mata kalian. Nah ini salah satu ciri-ciri pasangan yang selingkuh ya Beb ya. Nah yang selanjutnya, dia itu malas komitmen sama kalian. Nah biasanya itu Beb, pasangan yang tidak serius atau yang punya selingkuhan, dia tidak akan mau komitmen sama kalian ya Beb ya. Nah yang selanjutnya Beb, saat kalian lagi nelpon di HP nih Beb, yang semula kalian itu saat berbicara di HP rutinitasnya itu lancar gitu, selalu lama. Kita kalau nelpon pasangan pasti lama kan Beb. Jadi istilahnya itu saat kita nelpon pasangan itu semua kita bahas, dari diri kita, dari tempat kerja kita, lingkungan teman kita kumpul,
terus apa yang kita makan, bagaimana diri kita hari ini, pokoknya semua pasti kita bahas. Jadi jeda kita nelpon itu pasti lama ya Beb ya sama pasangan. Nah tiba-tiba saat kita nelpon sama pasangan kita, dia tiba-tiba memutuskan telepon Beb. Jadi saat dia memutuskan telepon, jika misal kita telepon balik, maka dia akan banyak alasannya Beb. Yang dia bilang jaringannya lagi nggak bagus lah, dan yang lain-lain. Padahal sebenarnya dia itu udah jenuh sama kita. Dia itu nggak mau mendengar celotehan kita Beb. Jadi dia pengennya buru-buru aja gitu kalau saat kita nelpon gitu Beb. Nah jadi buat kalian yang punya pasangan, jika ciri-ciri ini ada pada pasangan kalian, ini ciri-ciri pasangan yang selingkuh ya Beb ya. Nah tetap berpikir positif ya Beb. Jangan karena ini misalnya ada salah satu ciri-cirinya terus kalian marah-marah sama pasangan kalian, marah-marah nggak jelas. Nggak boleh gitu Beb. Tetap berpikir atau tetap berpikir jernih ya Beb ya. Jadi tetaplah berkomunikasi, duduk bersama, dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan kalian. Dan yang belum subscribe, please klik subscribe-nya Beb ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian akan mengikuti semua konten terbaru dari saya. Thank you Beb.